Dah. Ke sana pergi dah. Terus pemandangan aja kamu di sini. Saya yang bisa dikasih ke Gak ada, udah tak kasih kucing tadi. Dah pergi. Jangan sini. Ini si Dika sama si Eko ini kok belum nyampe sini sih, padahal aku WA dari tadi pagi. Apa mungkin masih di jalan ya? Ya udahlah, tunggu aja. Semoga aja untuk pengganti saya si Dika sama si Eko bisa mengerjakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ini ada apa, Pak? Kok panggil saya suruh sini? Iya, ini kan aku itu manggil kamu, bukan kamu aja sih, sama si Dika. Oh, Ya, mungkin habis ini kan datang si Dikanya. Nanti nunggu Dika dulu aja lah. Jadi ada yang aku mau omongin. Mungkin kamu juga sudah yang kapan hari saya infokan ke kalian berdua kan, saya promosikan naik jabatan. iya. Ya nunggu si Dika aja lah habis ini. Jadi ya permintaanku, kalian apabila dikasih tanggung jawab salah satu dari kalian sebagai pengganti saya, ya kinerja kalian ya harus lebih baik lagi. Siapa? Assalamualaikum. Nah ini sih. Waalaikumsalam. Apa? Apa? Ya nggak apa-apa. Kakak duduk, bawa sini aja. Ada perlu apa, Pak? Kok manggil kami berdua ke sini? Ya ini ya sedikit agak formal tapi bebas lah, karena kalian kan saya panggil ke rumah, ya kan? Ya mungkin kan sebelumnya kalian berdua kan sudah tahu Tentang Bapak naik jabatan itu, Pak? ya. Jadi saya ini kan sudah waktunya pensiun. Jadi saya mengembangkan bisnis saya sendiri, franchise. Sekarang kan outletnya kan sudah banyak, jadi saya sendiri yang harus mantau. Nah ini dari perusahaan saya sudah ngajukan mempromosikan kalian berdua ke owner. Ya, semoga aja Pak bisa. Ya, jadi yang saya minta dan pesan ya, tolong kinerja kalian itu diperbaiki lagi, totalitas kerja kalian. Jadi ya meskipun ini bukan perusahaan kalian, tapi perusahaan ini kan juga memberikan suatu kehidupan, kebutuhan buat kalian berdua, dan yang nantinya itu juga jenjang karir kalian ke depannya gitu. Ya, semoga aja Pak dengan Bapak merekomendasikan kami berdua, kami juga bisa mengirim kualitas kami berdua. Ya. Lebih baik lah. Ya. Jadi Bapak juga nggak sia-sia kan merekomendasikan kami berdua nantinya. Ya intinya jangan sampai kalian itu apabila salah satu dari kalian ini nantinya menggantikan saya sebagai manajer, ya kalian ya juga harus lebih berwibawa. Dan saya minta ya, kalian berdua ini kan saya rekomendasikan untuk naik jabatan untuk pengganti saya. Ya. Ya. Jadi nanti salah satu, misalkan nih siapa yang nanti akan menggantikan saya, ya kalian salah satunya jangan sampai iri hati lah ya. Ya, kami pada saat ini juga bakalan nunjukin apa yang kami bisa, Pak. Ya, tunjukkan aja sih kinerja kalian yang lebih bagus. Jangan, oke lah bersaing suatu ini sih nggak ada masalah, cuman ya persaingan itu harus bersih dengan sehat. Toh kalian kan juga teman dekat. Saya ini kenapa merekomendasikan kalian berdua, karena selama ini saya lihat di lapangan itu
kinerja kalian itu bagus, totalitas, loyalnya tinggi. Jadi saya minta jangan sampai kalian itu apa ya, bikin malu lah nantinya ke depannya sama ownernya. Kebetulan kan kalian itu kan nggak tahu owner di perusahaan kita kan. Iya. Soalnya tahu, Pak. ya memang owner sendiri nggak tahu sih, aku juga nggak tahu kenapa owner itu nggak pernah terjun ke atau ya datang langsung ke perusahaan di sini, karena dia di luar kota kan, fokusnya dia di luar kota. Ya mungkin dia percaya banget sih sama saya buat handle perusahaan yang sini. Tapi ini saya sudah ngomong jauh-jauh hari sih, sudah berpamitan kalau saya sudah waktunya pensiun. Nah mungkin ya sudah saya sampaikan rekomendasi untuk pengganti saya ke owner. Nah itu nama kalian sudah saya cantumkan atau ya saya infokan ke owner kayak gitu. Ya buat saat ini juga saya sama Seko juga makasih banyak loh Pak. Maksudnya makasih buat udah rekomen kami buat gantiin Bapak lah ya nantinya. Kalau siapapun nanti yang jadi ya urusannya kuasa lah Pak. Oh iya Pak, saya boleh tanya nggak? Kenapa? Ya apakah saya ini sudah pantas untuk menggantiin posisi Bapak kayak gitulah? Ya pantas enggaknya itu kan dalam suatu perusahaan atau suatu pimpinan, ya kan? Nah itu ya dilihat dari kinerja, terus punya jiwa sosial tinggi. Jadi kenapa kinerja dan punya jiwa sosial itu harus dimiliki oleh suatu pimpinan, karena dia membawai anak buah yang banyak. Jadi bisa mengayomi anak buahnya, membela anak buahnya. Ya, yang pastinya sudah saya pikirkan lah. Kalian berdua saya rekomendasikan. Jadi tinggal kalian berdua mempersiapkan ya yang kedepannya gitu. Mau pamit duluan. Oh ya. Soalnya ada kepentingan lain. Oh ya, nggak apa-apa. Makasih Pak ya. Ya nggak apa-apa. Saya cuman ini aja sih yang perlu saya sampaikan. Jadi kalian kedepannya bisa menyiapkan ya, menyiapkan apa yang perlu disiapkan kayak gitu. Siapa? Ya. Makasih banyak Pak ya. Ya, atas sama-sama. infonya. Mari Pak ya. Ya. Ada Pak, saya pulang juga dulu. Oke. Ada urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari alamat yang dikasih Pak Arif sih bener ini. Oh iya, ini cat hijau juga rumahnya. Ya deh, bismillah. Mudah-mudahan rencana aku berhasil. Sampahnya lumayan, bisa basah. Mbak ngapain Mbak? Pas sampah udah dibersihin malah di kayak gituin. Maaf Pak, Mas, saya nggak bermaksud berantakin sampahnya Mas, tapi saya minta cuma cari izin lagi. rongsokan. Ya kan ini di tempat sampah Mas. Ya emang kan udah saya bersihin. Tapi kamu acak-acak itu lagi gimana sih? Oh iya, saya cuma mau ngambil barang rongsokannya saja, saya cari barang rongsokan kok Mas. Kamu ini rusak pemandangannya di sini. Sana pergi sana. Saya boleh minta belas kasihannya dong Mas. Kebetulan saya juga belum makan dari tadi pagi. Ya Masih ini kan muda udah gembel. Kerja. ya gimana Mas, zaman sekarang cari kerjaan tuh susah. Kalau usaha niat nggak ada yang susah Mbak. Mbaknya masih muda kan? Iya. Bisa cari kerja. Ya tapi apa ada mau perusahaan yang mau nerima saya Mas? Jangan muluk-muluk Mbak kalau cari kerja Mbak. Yang penting dapat uang. Gak jadi gembel kayak gini, mulung-mulung tempat sampah orang. Gak malu apa? Si muda udah jadi gembel. Ya saya sih nggak malu, yang penting saya kan nggak mencuri Mas. Saya cuma mengambil barang-barang yang nggak dipakai. Iya. Orang yang berpikiran Mbak masih muda, tapi udah kayak gini kerjaannya. Gak pantas lah Mbak. Kalau Mbak udah tua nggak bisa apa-apa nggak masalah. Masih muda, bisa cari kerja.
Ya seenggaknya kan ini usaha saya juga mas, kan nanti dijual juga bisa dapat uang. Usaha gembel. Ya maaf, mungkin saya nggak seberuntung masnya. Masnya sudah mapan. Semua orang itu punya keberuntungannya mbak, tergantung niatnya aja. Kalau mbak nggak ada niat, gimana mau sukses? Ya, Kerja cuma mulung gini aja. ya mungkin masnya punya pekerjaan rumah yang bisa saya kerjakan mas. Maaf mbak, Kalau saya nggak masnya- ngerjain gembel mbak. Ya sorry ya. Tapi saya nggak punya penyakit apa-apa kok mas, saya cuma cari-cari barang rongsokan aja. Ya emang mbak nggak ada penyakit apa-apa, cuma gimana ya, saya nggak kurang minat lah memperkerjakan gembel ya mbak, kayak gini lah. Masih banyak Kan masnya tadi bilang saya suruh kerja, sekarang cari saya tempat minta lain, kerjaan sama bukan di sini. masnya. Dah, ke sana pergi dah. Ngurus Mungkin punya pemandangan aja kamu di makanan sini. sisa yang bisa dikasih ke Gak ada, udah tak kasih saya. kucing tadi. Dah pergi, jangan sini. Iya, saya sekali lagi mohon masnya kalau nggak punya makanan sisa apa gitu yang bisa buat ganjil perut saya mas. Mbak, saya ini aja udah kerja susah payah cari uang sampai saya sekaya ini, dari niat, dari usaha. Kalau mbak cuma bisanya minta semua orang nggak bisa. Lagian saya calon manajer, mana mau ngasih sama gembel kayak gini ya. Ya kan masnya mau jadi calon manajer, seenggaknya kan berarti masnya punya rezeki lebih yang bisa disedekahkan sama orang. Emang seperti aku saya. ada mbak rezeki lebih, cuma nggak ngasih kayak mbak. Mending aku kasih ke anak yatim daripada kayak mbak gini, nggak Emang jelas. apa bedanya mas? Kan Beda kita lah. juga sama-sama manusia. Udahlah pak, saya banyak waktu, nggak ada urusan buat ngurusin mbak kayak gini. Mending mbak cari usaha yang lebih layak lah, jangan jadi gembel gini, cantik-cantik jadi Ya, gembel. maka dari itu kan saya minta pekerjaan di mas. Barangkali masnya bisa. Sekarang mas, siapa sih yang mau kondisi seperti saya ini? Kalaupun ada yang mau memperkerjakan saya pasti mau kerja kok mas. Bertahap mbak, usaha itu bertahap, dari yang bawah naik baru bisa. Kalau mbak stuck di bawah terus gini ya seterusnya jadi gembel lah. Iya, saya gimana mau berusaha untuk ke atas kalau saya nggak dikasih wadah, nggak dikasih kesempatan untuk dapat kerjaan Ya lebih usaha baik. sendiri lah mbak, masa minta ke saya? Saudara bukan, apa bukan? Ya saya minta seikhlasnya aja dong mas. Udah nggak ada mbak, udah ganjil pergi aja dah. perut saya. Udah pergi mbak, cari tempat lain. Jadi saya nggak dikasih. Nggak ada, udah pergi. Dan saya minta tolong jangan rusak tempat sampah. Udah tak bersihin, terus Kalau pergi nggak mbak. tahu tadi namanya masnya siapa? Nama saya Dika. Udah, Ya udah. pergi ya. Makasih, maaf Ya. ya mas. Ini rumah, tapi kok sepi ya? Mudah-mudahan aja ada orang. Loh, Mbak, nyari apa? Saya cari barang rongsokan mas. Masnya barangkali punya barang-barang yang nggak dipakai, boleh saya bawa? Ya, Mas, saya coba rongsokan. Mbaknya cari aja dulu. Barangkali ada lah. Masnya tinggal di sini. Iya. Masnya punya sisa-sisa makanan yang sudah nggak dimakan gitu mas. Kebetulan saya lapar mas, belum makan dari tadi pagi. Oh, kalau gitu Mbaknya duduk dulu lah. Mbaknya cari barang bekas. Iya mas, ya saya bisa cuma kerjanya gini, cari-cari barang bekas. Kalau lumayan dibersihin lagi nanti dijual kan dapat uang. Iya sih Mbak. Cuma barang bekas aku udah diambil sama petugasnya kemarin. Oh di sini sudah ada bagian yang ngambil Ya sampah. udah ada sendiri. Makanya saya cari-cari di sini kok bersih tempatnya. Ternyata sudah ada petugasnya sendiri. Iya tiap hari kok Mbak di sini. Kalau sisa-sisa makanan mungkin masnya barangkali punya, ya buat ganjil perut saya aja mas. Tadi mulai pagi saya belum makan. Ya maklum, maksudnya pun juga baru dapat segini, dijual pun nggak bakalan dapat uang mas. Belum ada 1 kilo. Kalau sisa makanan kayaknya nggak ada di dalam. Ya gitu ya mas. Tapi Masnya tinggal sendiri apa gimana di sini? tinggal sendiri sih. Oh mungkin masnya nggak masak gitu ya? Iya, kebanyakan kan beli ya. Oh, Tiap harinya kan juga beli gitu aja. Males masak. Ama masnya nggak kerja? Ya kerja sih Mbak. Enak tapi ya mas, kalau punya kerjaan tetap kan nggak bingung mau cari uang kemana, dapat uang gimana.
Kalau saya ini kan ya susah cari kerjaan kayak gini, bisanya ya mulung. Ya meskipun mulung ya disyukurin aja lah Mbak, nggak apa-apa. Iya Mas, ya gimana mau cari kerjaan, ya mungkin Masnya punya kerjaan yang biasa kerjakan. Nggak ada sih Mbak. Saya juga sekali lagi minta maaf Mbak, soalnya kan di dalam nggak ada makanan sisa untuk Mbaknya. Lagi pula kan seharinya kan aku beli Mbak. Oh gitu. Masnya mungkin karena bujang ya, jadi nggak Iya pernah sendiri masak. juga bujang. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Ya kalau emang nggak ada barang rongsaan atau makanan sisa nggak apa-apa, kalau gitu ya mungkin masih belum rezeki saya cari di tempat lain aja kalau gitu. Ini Masnya mau keluar? Mau keluar nih sih Mbak, mau beli rokok. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu aja Mas, kalau Masnya nggak punya apa-apa yang bisa dikasihkan ke saya. Tapi tunggu sebentar Mbak, Kenapa Mas? kayaknya ada sedikit rezeki sih. Nggak usah repot-repot Mas, kalau Masnya sendiri juga tinggal sendiri di sini. Ini Mbak, Mbak, kebanyakan itu Mas, nggak usah Mas, nggak saya apa-apa. nggak apa-apa, kebanyakan yang 5.000 aja nggak itu nggak Enggak, apa-apa. ini aja lah. Kebanyakan Mas, Nggak apa-apa sih Mbak, buat banyak makan juga. beneran ini serius. Iya, serius. Tapi tadi yang 5.000 aja saya sudah cukup banget kok Mas, terima Udah, kasih banyak itu banget. aja nggak apa-apa. Tapi nanti kalau Masnya mau butuh apa-apa gimana? Udah cukup kok ini. Gitu. Wah, makasih banyak ya Mas ya. Semoga rezekinya Masnya didapat gandakan, diberi Amin. kesehatan. Ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang baik hari ini. Ternyata masih ada juga orang yang seperti Mas. Kalau boleh tahu namanya Mas siapa? Eko. Oh Mas Eko. Iya, saya ingat Mas namanya Mas. Semoga di lain waktu saya bisa membalas kebaikannya Mas ya. Ya. Itu saya terima ini ya Mas. Ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Enggak. Makasih banyak sekali lagi ya Mas. Iya Mbak. Permisi saya. Ya. Mari. Hati-hati Mbak. Iya. Banyak juga nih motornya Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, bisa dibantu? Ya, selamat siang Pak Iya. Arif. Maaf mengganggu. Iya, Bisa ada minta keperluan apa, Bu? sumbangannya sedikit. Nggih. Loh. Bu Linda, Iya Pak. Boleh saya masuk ini? silakan. Panas sekali. Loh, kapan datang Bu? Udah berapa hari yang lalu Pak Arif. Cuma saya emang Kok nggak nggak? ngabarin siapa-siapa. Kabar-kabar. Iya. Lagian Bu Linda kenapa pakaiannya kayak gini? Ini saya ada apa namanya? Ada misi Pak Arif. Misi gimana ini? Ah, bergurau Bu Linda ini. Iya, ini saya ada misi. Kan di sini Pak Arif sudah mau pensiun, Pak. Jadi saya kan harus benar-benar dapat pengganti Pak Arif yang sesuai sama kriteria saya. Ya setidaknya ya, walaupun tidak bisa lebih bagus dari Pak Arif, setidaknya minim seperti Pak Arif lah. Jiwa kepemimpinannya ada, sosialnya juga dapat, tanggung jawabnya oke, kejujurannya juga pasti. Ah, Bu Linda ini terlalu berlebihan. Ya, setidaknya dengan ya mohon maaf. Mungkin ya saya bekerja ikut Bu Linda ya sampai sini aja, karena saya juga ya yang saya infokan ke Bu Linda kemarin, saya juga punya bisnis. Iya. Nah, itu saya mau ngelola bisnis itu sih ya, sambil ngurus, bisa ngomong anak-anak. Iya. Iya, Bisa mantau anak-anak kayak gitu sih. Iya, saya malah lebih seneng kayak gitu Pak Arif. Berarti karyawan saya sekarang tambah maju karena dia sudah bisa berwirausaha sendiri, punya usaha sendiri. Ya namanya orang kan nggak mungkin kerja ikut orang semua kan Pak Arif. Ya lagian yang saya rekomendasikan kemarin kan ada beberapa nama kan ya Bu ya. Nah itu yang saya lihat sih kinerja dia. Satu kinerja dia itu ya bagus banget, terus loyalitas dalam waktu kerja, ya 2 karyawan itu sih yang saya rekomendasikan. Ya nanti itu sih tergantung Bu Lindanya. Iya, saya juga sudah lihat berkas-berkas dari 2 karyawan yang Bapak ajukan itu, dan saya lihat mereka kinerjanya untuk di kantor emang oke.
Tapi saya butuhkan kan nggak cuma hanya itu Pak, dari Iya. karakter orangnya sendiri. Oh, kalau gitu Pak Arif bisa minta tolong panggil mereka berdua ke sini, mumpung saya di sini juga sekalian. Boleh, boleh. Bentar ya Bu ya, saya teleponkan dulu ya. Iya, iya nggak apa. Maaf ini saya mengganggu waktu liburnya Nggak Pak apa-apa, Arif. ini saya justru kaget Bu Linda kesini tiba-tiba dengan pakaian seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Iya, Dik, bisa ke rumah saya hari ini? Iya, minta tolong hubungin si Eko juga ya, secepatnya ya ke rumah saya ya, ditunggu. Ada apa? Ya nanti kamu tahu sendirilah. Yang penting kamu datang secepatnya ke rumah saya ya, sama si Eko. Iya, oke, saya tunggu ya. Yo, Assalamualaikum. Eko sama Dika namanya ya Pak? Iya. Iya. Ya mungkin habis ini datang. Iya. Biasanya sih dia kalau misalkan saya suruh ini Langsung cepat on kesana. time, nah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Ada apa nih? Loh, ini bukannya Mbak yang gembel tadi ya? Ngapain Mbak sini? Mau minta kerjaan ke Pak Arif ya? kamu kok ngomongnya gitu sih? Iya tadi dia di rumah Pak cari-cari sampah. Iya nggak apa-apa Pak Arif. Ini gimana sih, saya nggak tahu sih ini. Iya, tadi kan saya bilang ke Pak Arif kalau saya punya misi kan, Ya. sesuai sama data-data yang Bapak Arif kirim ke saya kan selalu punya cara-cara nyeleneh untuk mengetahui karakteristik karyawan saya seperti apa. Salah satunya dengan ini misi saya. Saya tadi pura-pura jadi pemulung, saya datangin mereka di rumahnya masing-masing. Dan dari situ akhirnya bisa kelihatan dan saya tahu sifat asli mereka seperti apa. Ya mungkin Pak Arif mengajukan mereka berdua karena kinerja mereka memang bagus di perusahaan. Tapi kan nggak cuma itu Pak. Iya, Saya juga butuh nilai sosial mereka, karakter mereka yang sebenarnya, dia baik atau tidak, bisa menghargai orang atau tidak. Dan setelah tadi misi saya laksanakan dan saya akhirnya tahu seperti apa mereka berdua ini. Emang sebenarnya siapa yang Pak? Ini Bu Linda. Tanya pemulung. Ngawur kamu gitu. Ini Bu Linda. Ini atasan kita, owner, pemilik perusahaan yang kamu kerja selama ini. Ya mungkin karena kita memang nggak pernah ketemu sebelumnya sama mereka Pak Arif. Ya saya kan nggak tahu Pak. Tadi dia cari sampah di rumah. Saya kira ya emang gembel beneran. Berarti cara Anda memperlakukan sesama manusia walaupun itu di bawah Anda seperti itu ya Pak Dika? Ya aku tanya itu. Berarti Anda menghargai seseorang dari penampilannya saja? Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang nggak mengenakan rasanya itu. Kan saya sudah pesan ya sama kalian berdua. Di samping kinerja, jadi suatu pimpinan itu harus punya jiwa sosial yang tinggi, bisa mengayomi anak buahnya nantinya. Kan saya sudah pesan beberapa kali kayak gitu sih. Ya sekarang sih tergantung Bu Linda sih. Ya, saya dari misi saya tadi saya sudah bisa menentukan pilihan saya Pak Arif. Ya untuk kinerja ataupun kemampuan untuk memimpin itu bisa diasah di kantor dan kerjasama dengan tim yang baik. Nah sekarang kalau memang kinerja dia baik tapi karakter dia seperti itu, untuk apa? Dan keputusan saya lebih memilih Mas Eko. Karena dari Mas Eko tadi saya di rumahnya, dia punya uang 65.000 Pak Arif, tapi yang dikasihkan ke saya 50.000. Dan bisa saja kan dikasihkan 5.000 atau 10.000, tapi karena jiwa dia sosialnya tinggi dan dia menghargai saya walaupun penampilan saya seperti ini, jadi saya sangat apresiasi dari Pak Eko-nya. Karena Bu Linda sendiri sudah memutuskan siapa yang akan menggantikan saya. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat ya Mas Eko ya. Selamat mengemban tugas yang baru dan diusahakan ya perusahaan lebih maju lah. Dan untuk Dika, Iya Pak. ini buat pelajaran kamu ya. Jadi nggak sepihak kita itu bisa bekerja keras atau memperlihatkan suatu kemampuan kita di perusahaan, tapi
satu hal yang perlu ya, jiwa kepemimpinan itu dibutuhkan sosial yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi. Itu aja sih. Pelajaran saya nanti juga Pak, biar jadi lebih baik lagi lah. Iya, bagus. Dan saya Bu ya, kalau ada kata-kata. Iya, nggak apa-apa Pak Dika. Iya, nggak apa-apa. Yang penting diambil hikmahnya dari semua ini tadi dan semoga bisa lebih baik lagi. Kita juga sama-sama belajar menjadi orang lebih baik lagi kok Pak. Iya, kalau gitu selamat untuk Mas Eko-nya. Iya. Mak, selamat. Iya. Iya, nggak apa-apa Mas Dika. Bikinlah ke perusahaan saya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Iya, pasti. Pak Arif, maaf ya Pak ya, kalau saya gimana ya, yang gak enak lah. Ya Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu Pak Arif saya tunggu besok Senin di kantor ya. Sekalian kita siapkan juga untuk perpisahan Pak Arif di Iya. kantor. Nanti juga kita ngobrol sama Mas Eko-nya lebih Iya, lebih banyak dan lagi. Lalu saya mau pamit juga Pak Arif. Oh, pamit juga langsung. Iya, keburu hujan nih, mendung soalnya. Apa ini saya antar aja? Oh, enggak usah, nanti saya telepon supir saya nunggu di depan kok Oh orangnya. iya, siap. Ya udah, mari kalau gitu Ya. Pak Arif ya. Mari. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.